Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang transformasi ya. Yang akan kita bahas adalah dilatasi. Pada pembahasan kali ini juga kita akan melibatkan aplikasi GeoGebra. Kalau kalian belum punya, di deskripsi di bawah itu nanti seperti biasa akan Ibu simpan link untuk share-nya ya. Share link agar kalian bisa download GeoGebra. Baiklah, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan, tombolnya di sebelah kanan bawah. Kemudian klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Baiklah, kita mulai ya. Baik nak, kita sampai peta konsep ya, transformasi. Ada refleksi atau mencerminkan, yaitu mencerminkan bangun ini ya. Nah, cerminnya itu garis ini, bangun asli dan bayangan, kita sudah pelajari ini sebelumnya. Kemudian ada translasi atau menggeser, di sini bangun asli, bangun bayangan. Ada videonya juga, kamu bisa cari kalau belum belajar ya. Rotasi juga, yaitu memutar, bangun asli diputar begitu menjadi bayangan, ini juga sudah kita pelajari. Sudah ada video maksudnya. Nah, sekarang kita akan belajar yang ini ya, dilatasi. Dilatasi kalau anak-anak menyebutnya mengalihkan gitu ya. Mengalihkan menjadi bangunnya itu lebih besar atau lebih kecil. Jadi ini memperbesar atau memperkecil ya. Ini kebetulan memperbesar contohnya. Baiklah, kita mulai ya. Anak-anak, semua transformasi yang telah dibahas sebelumnya itu menghasilkan gambar yang sama dan gambar aslinya ya. Nah, dilatasi merupakan jenis lain dari transformasi. Kenapa? Karena bayangan dilatasi itu bisa memiliki ukuran yang berbeda dari gambar aslinya. Jadi dilatasi merupakan transformasi yang bisa mengubah sebuah gambar. Jadi gambar itu bisa lebih kecil atau lebih besar gitu ya. Jadi dilatasi itu membutuhkan titik pusat dan faktor skala. Apa itu faktor skala? Kita akan belajar sekarang ya. Nah, ini nanti kita akan buka GeoGebra-nya. Dari GeoGebra nanti kamu perhatikan betul ya, bahwa dilatasi dapat menghasilkan bayangan yang lebih besar dan bayangan yang lebih kecil dari aslinya. Nah, segitiga ABC didilatasi dengan pusat dilatasi titik awal 0,0 sehingga menghasilkan segitiga A2B2C2 dan segitiga A3B3C3 ya. Kita mulai ke GeoGebra. Baiklah Nana, ini kita sudah di GeoGebra. Misalnya ada segitiga, kita buat titiknya dulu ya. Ada titiknya 3,3 di sini. Misalnya begitu, nanti kita beri nama ya dan beri titik apa nilai koordinatnya. Kemudian ada titik B, misalnya di sini 9,3. Dan titik C 3,6 di sini ya. Coba sekarang kita titiknya beri ini ya, kita ke paling kiri dulu panah, kemudian ini disorot, sorot semua bisa nak, tekan kontrol lalu disorot semua bisa ini. Nah, sorot semua gitu supaya sekaligus ya. Kemudian klik kanan, Object Properties, kemudian Name and Value. Bentar, kita tunggu. Name and Value di sini. Tuh ya. Nah, ini sudah bernama. Nilainya sudah ada ya. Kemudian kita hubungkan ini atau kita pakai polygon saja ya. Pakai polygon dari A ke B ke C, kembali lagi ke A. Jadi segitiga ABC ya. Misalnya kita akan buat dilatasi, faktor skalanya setengahnya deh. Jangan deh, sepertiganya bisa ya. Misalnya ini segitiga ini akan dibuat sepertiganya. Caranya adalah begini. Ini kita cari faktor dilatasi ya. Ini dilatasi. Dilatasi ya paling bawah ternyata ya. Ini diambil yang paling bawah, delete from point ya. Nah, ini. Jadi diklik segitiganya,
kemudian diklik 0,0, bisa nggak ini? Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena belum ada titiknya ya. Kita buat titik dulu di 0,0. Nah, itu. Buat titik seperti itu ya. Sudah. Kemudian titiknya ini kita sorot. Kita sorot gitu, jangan titik D ya. Kita ganti rename menjadi titik O. Gitu. Kemudian juga sorot. Nah, ini name and value supaya kelihatan 0,0. Seperti itu ya. Kemudian baru kita buat dilatasi di sini. Kita cari dilatasi. Ini dilatasi. Klik gambar segitiga, kemudian klik 0,0 gitu. Nah, dia minta berapa faktor skalanya. Misalnya Ibu tadi mau sepertiganya ya, jadi 1/3 gitu. Pakai apa? Tanda garis miring ya. Oke. Nah, muncul dia di sini. Sepertiga dari ini. Kecil ya. Ya. Kemudian Ibu mau jadi 2 kalinya deh. Ini tutup aja dulu ya. Ini kita mau jadikan 2 kalinya. Diklik tadi ini ya. Ini jangan lupa harusnya di sini. Nah, gitu. Dilatasinya ya. Klik ini, kemudian klik titiknya. Dia minta berapa tadi? 2 ya. Oke. 2. Ah, ternyata di sana. Besar ya. Apa ini gambarnya kita perkecil ya. Kita klik panahnya, ini kita kecilkan begitu. Nah, supaya kelihatan. Gitu ya nak ya. Tapi ini tidak bisa kelihatan kalau tidak digarisin ya. Kita buat luas garis deh. Digarisi bagaimana Bu maksudnya? Maksudnya gini nak, dari 0 lalu kita garis langsung sampai dengan sini. Gitu ya. Nanti kita buat putus-putus. Nah, kita buat juga dari sini sampai sini. Ternyata satu garis ya nak ya. Ya, terus dari sini sampai sana. Ternyata satu garis semua ya. Kemudian ini dibuat klik panahnya dulu, lalu klik garisnya, tekan kontrol supaya sekaligus. Itu. Kemudian klik kanan, object properties, kemudian kita cari stylenya ya. Nah, stylenya kita buat putus-putus. Nah, seperti itu. Kita tutup ini. Ini kelihatan ya nak ya. Oke. Ini A3,3 yang aslinya. A2 itu bayangan yang pertama, tapi di sini sebutnya A2 ya. A2-nya 1,1 ya. B2-nya 3,1. Terus C2 1,2. Jadi namanya malah A aksen, B aksen, C aksen ya. Ini anggap A2 nak, B2, C2 ya. Kemudian yang ini A3 sebenarnya ya, 6,6, 18,6, 6,12. Nanti kamu lihat hubungan antara A2 dan A3 ya. A itu 3,3, A2 1,1, A3 6,0. Nah, itu bagaimana hubungannya dengan K yang kita buat tadi ya. Ke soalnya tadi ya, kita lihat. Setelah memperhatikan dilatasi segitiga di GeoGebra tadi, kita lengkapi bagian kosong di bawah ini ya, untuk memudahkan melihat hubungan antara A2, B2, C2 dan segitiga ABC, serta A3, B3, C3 dengan segitiga ABC. Ya, OA2 berarti dari sini sampai sini ya. OA2 itu berapa kalinya OA? Berapa kalinya OA sini? Kalau A itu kan ya kira-kira berapa kalinya nah itu? Ini 1, 2, 3. Nah, tuh berapa kalinya? Ya, jadi OA-nya kan yang pendek ya. OA-nya kan yang pendek, berarti ini 1/3. 1/3 kalinya. Sekarang ini deh. OB2. OB mana OB? Ini ya. Berapa kalinya OB2?
Itu ya. Jadi OB2 berapa kalinya OB? Coba kita lihat ini dari sini ke sini 1. Ini kelihatannya tengah-tengahnya sini ya. 2, 3. Ya, sama ya nak ya. Jadi OB2 itu 1/3 kalinya OB. OC deh sekarang OC. OC itu sini ya. OC 1, 2, 3. Nah, sama ya. Sama. Nah, sekarang yang ini deh OA3. Mana OA3? OA3 ya, itu berapa kalinya OA? Kita lihat ini ke sini 1, sini 2. Ya kan? Ya, berarti ini 2 kalinya OA. OA3 berarti dari sini semuanya gitu sampai sini. Itu 2 kalinya OA gitu ya, 2 kalinya. OB3 ini berapa kalinya OB? Itu sama ya nak ya. Ini 1, 2. 2 kalinya juga. Begitu pula dengan OC ya. OC kan ini ke sini 1, kemudian ke sana 2 kalinya juga gitu. Nah, kemudian ini nak, jadi yang 1/3 dengan 2 itu namanya faktor skala ya. Nah, ini sama ini namanya faktor skala. Jadi faktor skalanya untuk segitiga yang kecil 1/3, untuk segitiga yang besar 2 ya. Dengan kata lain, segitiga yang kecil itu 1/3-nya dari segitiga ABC. Kemudian yang besar itu sama dengan 2 kali dari segitiga ABC yang aslinya. Seperti itu ya nak ya. Sekarang kita perhatikan ini. Kalian disuruh menentukan besarnya faktor skala. Nah, barusan dijawab ya. Nih, suruh menentukan ini. Nah, gitu. Mari kita lihat ya. Ini nak, besarnya faktor skala segitiga A2, B2, C2 yang merupakan hasil dilatasi dari segitiga ABC adalah, ya betul, 1/3. Kalau dari A3, B3, C3 ke ABC, ya 2 kalinya. Gitu ya. Segitiga ABC tersebut selanjutnya akan didilatasi dengan faktor skala 3. Faktor skala 3. Koordinat bayangan hasil dilatasi adalah itu kan A itu berapa A? A itu berapa tadi? 3,3 ya. Kemudian ini didilatasi, pusatnya O ya. Faktor skalanya 3 katanya. Oke. Ini berarti A berapa jadinya? Tadi 3 ini A4 ya. A4 ya. Berapa koma berapa nak? Ya betul. Ini dikalikan saja nak. Ini kalikan 9. Ini juga dikalikan 3. 9. Jadi koordinatnya 9,9. Sekarang B. B itu adalah berapa koma berapa? Ya 9,3 ya. 9,3 itu. Kemudian dilatasi, pusatnya O, faktor skalanya sama dong 3. Jadinya B4-nya berapa koma berapa? 2 kalinya ya. Ini bukan 9,9 tapi ini 9,3. Berarti ini kali 2 ternyata ya. 9 kali 3, 27, salah ya, 27. Ya, terus 3 kali 3, 9. Oke. Ini 27 ya nak. Oke, yang C. Oke, yang C ya nak ya. Yang C itu berapa koma berapa? Ya, yang C itu 3,6. Nah, kalau dirotasi faktor skala 3 itu C aksen menjadi, ya betul, jadinya adalah 9,18. Seperti itu ya. Semoga paham ya nak. Ini kesimpulan berarti ya. Dilatasi sebuah titik pusat O 0,0 dengan faktor skala K dapat dituliskan begini. Nah, ini sebenarnya ada berapa nak? 0 atau O,
K gitu ya. Seperti itu ya. Untuk K lebih besar dari 1, oh berarti K-nya positif lebih besar dari 1 ya. Itu dilatasinya termasuk pembesaran. Oh misalnya K-nya 2, itu 2 kali lipatnya. K-nya 3 kali lipatnya. K10, 10 kali lipatnya, begitu ya nak ya. Nah jadi kalau K lebih besar dari 1 itu pembesaran. Sekarang kalau K itu di antara 0 dan 1 ya, 0 dan 1 itu pengecilan ya nak ya. Contohnya ini, segitiga ini kan jadi pengecilan karena 1/3. 1/3 itu kan antara 0 dan 1 ya. Ya, semoga paham ya nak. Kita lanjut. Nah ini soal nomor 1. Diketahui segitiga ABC berkoordinat di A negatif 3, negatif 4, B negatif 2,1, dan C 4,2 ya. Tentukan bayangan segitiga ABC setelah didilatasi berpusat di titik asal dengan faktor skala 2. Gambar segitiga asal dan bayangannya dan tentukan koordinat titik-titik pada segitiga bayangan. Baik, jadi langkahnya ini ada langkah-langkahnya nak untuk menggambar ya. Nah itu dia langkah-langkahnya. Bisa kalian baca sendiri nanti ya. Di pause dulu lalu dibaca. Kita lanjut gambar ya nak ya. Ya, langkah pertama adalah gambar segitiga ABC sesuai koordinatnya. A itu negatif 3, negatif 4 ya. Negatif 3 di sini ya nak ya. Negatif 4. Oh di sini berarti. Ya ini titik A. Negatif 3, negatif 4. Sini kan negatif 3 ya nak. Di sini negatif 4. Oke. Kemudian titik B negatif 2,1. Negatif 2 sini negatif 2. 1, satunya di sini ya. Jadi titiknya di sini. Ini B itu negatif 2,1 ya. Oke, sekarang yang C 4,2 sini 1, 2, 3, 4, 2 ini 2. Berarti titiknya di sini. Ini titik C 4,2 begitu ya. Kita hubungkan segitiga itu nak. Ini kita hubungkan, wow. Ya segitiganya miring-miring. Oke, kemudian yang ini. Kemudian juga yang ini. Ya sudah kelihatan segitiganya bukan? Oke, segitiga ini akan difaktor skala menjadi 2 kali lipatnya karena faktor skalanya 2 tuh ya. Itu langkah kedua, tentukan titik A aksen. Ini kan baru A nih. A aksennya ya, A aksen itu cari OA. Nah, OA aksen itu 2 kalinya OA. Ini berarti begini ya. Baiklah, ini kita tarik garis dari O ke A. Tarik garis gitu. Terus ada A aksen itu 2 kalinya ya. Kok 2 kalinya kira-kira. Wah, persis pojokan sini ya. Nah, ini adalah A aksen. Tuh berapa coba ya. 4 ini negatif 8 berarti. Ini 3, ini 6, negatif 6 sini ya. Berarti di sini negatif 8, negatif 6 ya. Kemudian tarik lagi dari O ke B ya, O ke B. Tarik lagi itu 2 kalinya ya. Oke. Nah, 2 kalinya berarti di sini. Ini adalah titik B. Berapa berapa ini? Ini negatif 4 ya nak ya. Jadi negatif 4, berapa nih di sini? Ya, 2 ya. Negatif 4,2. Kemudian dari O ke C 2 kalinya. 2 kalinya kurang lebih di sini. Ya, jadi ini adalah titik C aksen. Wah, aksennya di atas sekali. C aksen di sini terus berapa ya? Oh, 8 ini. 8,
8,4 ya nak ya. 8,4 ya. C aksen. Baiklah, jadi ini kalau dihubungkan begini. Gitu, lalu ini ke sana. Seperti itu ya. Terus ini dihubungkan ke sana nak. Ya, kurang lebih. Ya. Segitiga kuning itu 2 kalinya segitiga yang pink ya nak ya. Semoga paham ya. Oke. Sekarang kalau ditanya koordinatnya, ini sudah ada koordinatnya. A, ini yang B gitu ya. Ini yang C. Semoga paham ya nak. Ini 2 kali lipatnya ya. Kita lanjut. Untuk berikutnya kamu yang gambar ya. Kita lanjut. Nah ini diketahui segi 4 PQRS berkoordinat P negatif 4, negatif 2. Kemudian ada Q negatif 4,2. Ada R 4,2. S 4, negatif 2. Tentukan bayangan segi 4 PQRS setelah didilatasi yang berpusat di titik asal dengan faktor skala 0,5. Gambar segi 4 asal dan bayangannya dan tentukan koordinat titik-titik pada segi 4. Nah, silahkan Ananda menggambar. Nanti dicocokkan dengan yang Ibu buat di GeoGebra, nanti Ibu tampilkan di sini ya. Kalian boleh post dulu videonya, lalu gambar dulu, nanti dicocokkan ya. Ya, nah ini hasilnya sama tidak nak dengan punyamu? Sama? Ya, aslinya yang besar ini ya nak ya, aslinya yang besar ini PQRS. Lalu yang kecil ini adalah bayangannya setelah dikalikan dengan faktor skala 0,5 ya. Didilatasi faktor skala 0,5. Seperti itu. Sekarang kalau diminta koordinatnya, di sini sudah ada koordinatnya. Tapi untuk lebih jelasnya bolehlah ditulis ini ya. Nah ini nak biasanya ditulisnya kan gini. Negatif 4, negatif 2 gitu ya. Kemudian ini lambangnya pakai. Nah gitu. O itu pusatnya O. Atau ini faktor skalanya 0,5. Seperti itu. Ini jadi P aksen. Nah, ini negatif 4 kali setengah atau negatif 4 kali 0,5 itu negatif 2, negatif 1. Betul tidak ini P? P-nya ini betul? Betul ya. Kemudian yang Q. Ya, Q berapa? Ya, negatif 4, 2. Kemudian didilatasi. Faktor skalanya pusatnya 0, faktor skalanya 0,5. Oke, jadi Q aksen ya setengahnya, betul. Gitu ya. Betul ya Q-nya. Q-nya di atas ternyata ya. Kemudian R. R itu kan 4,2. Sudah didilatasi pusat O setengah tuh. Jadinya R aksen adalah 2,1 ya. Kemudian S. S itu 4, negatif 2. Nah, ini angkanya hampir sama semua ya nak ya. Hanya beda negatifnya saja. Ya toh? Negatif 4,2, negatif 2, negatif 4,2, 4,2, ini 4, negatif 2 begitu ya. Berarti ini jadi 2, negatif 1. Begitu ya nak ya. Ini kalau dihubungkan satu garis harusnya ya. Yang namanya pembesaran atau pengecilan hubungannya jadi satu garis. Satu garis maksudnya gimana Bu? Ya maksudnya gini. Dari sini kalau dihubungkan, nah itu satu garis ya. Tuh. Ya kan? Semua satu garis. Ini Ibu contohkan satu. Lanjut ya. Nah ini sekarang diketahui segi 4 KLMN. Koordinatnya itu ya, tentukan bayangan segi harusnya KLM tuh. Setelah didilatasi berpusat di 4,5. Anak-anak jadi ini salah ya. Ini harusnya apa? KLMN ya, harusnya ini KLMN ya. Oke.
Kamu boleh gambar sendiri dulu ya, buat dari koordinat kartesius di kertas berpetak, kemudian KLMN ini itunya apa namanya koordinatnya, titik koordinatnya, kemudian nanti dicari P, tentukan P, titik pusatnya P bukan 0,0 ya, titik pusatnya P, kemudian nanti diperbesar faktor skalanya 3 gitu ya. Ibu buat di GeoGebra, kamu buat di kertas berpetak ya. Bu, aku membuat GeoGebra juga boleh, silahkan ya. Nanti cocokkan, silahkan nak. Nah, apakah seperti ini gambarmu? Gambarnya, ya ini aslinya ya. Aslinya KLMN itu 2,2 ya toh. Sini K 2,2, lalu 2,4, lalu 3,3 dan ya 3,1 ini ya. Kemudian pusatnya P kan ditarik garis nih. Ya, tarik garis misalnya dari P ke L dulu deh. P ke L gitu ya. Terus dari P ke L aksen itu 3 kalinya. Berarti ini satu kali toh nak. Nah, ini 3 kalinya. 1, 2, 3. Ya. Gitu ya nak ya. Oke. Begitu juga dengan yang lain ya. Garis apa? Titik-titik yang lain. Koordinatnya ini sudah ada koordinatnya. Ini K, kok P ya? K kan 2,2 ya kan? Kemudian, nah ini nulisnya tidak O tapi P. P-nya berapa? 4,5 gitu ya. Kemudian dilatasinya sebesar 3 gitu. Nanti di sini K aksen ya. K aksennya ya, keaksennya itu berapa dapatnya? Ya, negatif 2, negatif 4. Begitu ya nak ya. Terus lanjut saja, jadi yang kita lihat yang ini saja. Kan yang ditanya koordinatnya ya. Kemudian yang L itu berapa, berapa? Ya, L itu 2,4. Kemudian didilatasi pusat P 4,5 gitu, faktor skala 3, jadi L aksen ya negatif 2,2 begitu ya nah ya. Kemudian R KLMN, walah ini juga M nih, MN ya, KLM. Nah, si M itu 3,3 tuh, pusat P 4,5, 3 faktor. Jadi M aksen gimana? Ada yang tahu? Lihat sini aja ya nak ya. Berapa nak? Ya 1, negatif 1 ya. Sekarang yang N. N itu yang 3,1. Pusat P 4,5, faktor skala 3. Jadinya di sini N aksen gitu. Itu adalah berapa di sini nak? Ini ya, yang ini ya. 1,-7. Seperti itu ya nak. Semoga bisa. Ada yang ingin tahu rumusnya? Ya ini untuk pengayaan saja ya. Rumusnya itu begini ya nak. Ada misalnya ini ada A, sini X, Y. Terus ini faktor ini tidak O, misalnya di P juga ya. Nah ini misalnya A, B gitu. Terus faktor skalanya K gitu ya. Maka A aksen rumusnya adalah, ya ibu beritahu tapi tidak untuk apa, ini hanya sekedar pengayaan ya, tidak intinya. Tidak intinya ini A tambah itu untuk X-nya ya. A tambah K di sini X kurangi A. Itu koma, nah ini untuk X-nya ya. Koma di sini terus B tambah K kali B kurangi X kurangi, ya betul, kurangi B. Ini X ya nak. Oke. X kurangi B, seperti itu ya nak. Semoga paham ya. Kita lanjut.
Sekarang segitiganya XYZ ya, koordinatnya ini. Tentukan bayangan segitiga XYZ setelah didilatasi berpusat di O 0,0 dengan faktor skala 1/4. Gitu ya. Gambar segitiga asal dan bayangannya dan tentukan koordinat titik-titik pada segitiga bayangan. Nah, ini bagaimana? Ya, kalian boleh gambar dulu ya, X, Y, Z-nya digambar. Tuh. Dapatkan OA aksen itu sama dengan 1/4 dari OA. Ya. Dilanjutkan sampai gambarnya selesai. Silahkan. Apakah gambarmu sama ini, Nak? Ada yang sama ya. Oke. Sekarang koordinatnya. Nah, koordinatnya tidak usah kita tulis ya. Di sini sudah ada tuh. Sudah ada semua jelas ya. Ya. Kita lanjut saja ya, Nak. Sebuah persegi panjang PQRS dengan P 3,4, Q 3,-4, R -2,-4 didilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 3. Luas persegi panjang setelah didilatasi adalah kita gambar dulu mungkin ya segitiganya ya. Ya. Nah, ini kita gambar ya, Nak. Ada P 3,4. Sini ya. Ini 3, ini 4. Ya, situ. Itu adalah titik P. Kemudian titik apa? Titik Q ya, Nak. Q itu 3,-4. 3 di sini. Oh, 3 sini ya. -4 di sini. Tuh, jadi titiknya di sini. Ini adalah titik Q. Ya. 3,4. Oke, R -2, -4. Ini -2. -4 berarti di sini. Ini adalah titik R. -2, -4. Selanjutnya titik S-nya tidak diberitahu tuh. Ya, ini kita hubungkan saja. Ya, ke sini kita hubungkan. Ini PQ itu ya, Nak. PQ. Kemudian di sini ya QR. Jadinya S-nya di sini ya, Nak ya. Ya kan, jadi membentuk segi 4. Oke. S-nya berapa koma berapa tuh? Ya, -2,4. -2,4. Ya, kita hubungkan saja. Sini. Nah, ini juga kita hubungkan. Kalau ini di faktor skala 3, nanti dari O sini ke P ke sini gitu, dihubungkan gitu. Terus 3 kali lipatnya. Wah, akan lama ya, Nak ya. Akan lama. Maka dari itu ya ini apa namanya? Kita hitung saja di sini. Ini berapa nih? Dari sini sampai sini panjangnya berapa? Oke, dari sini sampai sini berapa panjangnya? Oh ya, 8. Nah, jadi lebarnya itu lebar aslinya itu 5 cm ya. Itu setelah didilatasi faktor skala 3, pastinya 3 kali lipatnya atau lebarnya. Ya, jadi lebarnya 5 kali 3. Jadi 18. Seperti itu ya. Sekarang panjangnya. Nah, panjangnya kan 8 cm tuh. Nih ya, ini panjang. Ini lebar. Gitu ya. Nah, panjangnya itu tentu saja 8 kali 3 kalau sudah diperbesar. Jadi 24 cm. Kan yang ditanya adalah luas persegi panjang setelah didilatasi. Berarti luasnya yang ini ya, Nak ya. Ya, luas sama dengan ini yang setelah diperbesar. Oke. Jadinya 18 atau P gitu. Kali ini jadinya 24 kali 18. Berapa, Nak? Ada yang tahu? 24 kali 18 berapa sayang? Ya dikalikan saja ya. 24 ya 18 gitu ya. 2, 3, 16 tambah 3 ya
Jadinya isinya adalah ya 2, 3, 4 cm persegi begitu ya nak ya. Oke, gitu, paham? Lanjut ya. Nah, ini sekarang seorang ibu menyimpan gula dalam sebuah tabung tanpa tutup dengan luas alas 616 cm persegi. Itu alasnya berbentuk lingkaran berarti kan. Suatu saat ibu melihat semut telah masuk ke dalam tempat gula tersebut. Nah, ibu membersihkan gula tersebut dari semut dan segera menutup tabung dan plastik serta mengikatnya dengan karet gelang yang berbentuk lingkaran dengan diameter 7 cm. Berapa faktor skala pembesaran karet gelang? Itu gimana ya? Kita batasi tempatnya ya. Tadi kan ini dipakai, batasi begini. Ya, seperti itu ya. Oke. Ini luasnya yang 616 ya, luas lingkaran itu kan pi r kuadrat 616 seperti itu ya nak. Pi-nya itu ambil 22/7 itu 616 gitu. Sehingga r kuadrat sama dengan 616. Di sini jadi dikali, itu kan dibagi 22/7 atau dikali dibalik tapi ya 7/22 gitu ya. Nah, kemudian ini tuh kalau diselesaikan ini jadinya 28. Jadinya ini R kuadrat sama dengan 28 kali 7 seperti itu ya. Terus gimana dong? Ya kalau R berarti di sini akar. Tidak minus ya, tidak plus minus karena panjang dari ini jari-jari kan tidak mungkin minus ya. Ini langsung saja akar berapa? 28 kali 7. Nah, ini bisa dibuat atau di sini aja. Nah, ini 28 itu kan 4 kali 7 ya. Ini 28 itu 4 kali 7. Kemudian kali 7 lagi ya. Nah, R sama dengan akar 4 keluarkan dari tanda akar jadi 2. 7 kali 7 dikeluarkan dari tanda akar jadi 7 saja. Jadi jari-jarinya ya betul 14 cm. Seperti itu ya, itu R. Kemudian kita disuruh menentukan ya betul pembesarannya. Nah, pembesarannya tadinya karet gelangnya itu kan diameternya 7 cm berarti R-nya itu ini berarti yang ini R1 ya nah ya. R setelah diperbesar. Nah, kalau yang sekarang itu R aslinya, anggap saja begitu ya. Nah, R aslinya itu 3,5. Ayo dari mana? Ini loh nak, ini kan diameter 7 cm, maka diameternya 3,5 ya. Kemudian besar faktor skala perkalian. Ya, ini 3,5 itu dikalikan berapa sehingga jadi 14 gitu ya. Jadi ini loh nak, jadi yang ini ya 14. Kira-kira kali berapa ini faktor? Kira-kira berapa nih? Jadinya kita bagi saja 14 dengan 3,5 ya. Atau ini 14 dibagi dengan 3,5. Itu boleh kok dikalikan dua-duanya ya. Ini 28 dibagi dengan 7, kalikan dua-duanya ya. Berapa nak? 4. Oke, 4 ya. Jadinya ini gitu kan. Jadi K-nya 4 gitu. Mana isinya? Ya, ini isinya C. Seperti itu ya nak. Oke, kita akhiri nak. Ya, terima kasih untuk Ananda yang sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan untuk masa depan yang lebih baik dan untuk Indonesia Jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp, IG, lewat apapun agar membantu mereka paham lebih baik juga ya seperti kamu. Diharapkan banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa like videonya ya, subscribe channel ini dan klik lonceng untuk semua agar Ananda mudah mendapat video-video lainnya di channel ini. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Tetap baik hati dan cerdas.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.